Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Sarmi hanya menanggapinya dengan sebuah anggukan. Kemudian mereka berdua menjalani hari seperti biasanya, seolah-olah tidak terjadi apapun. Keesokan harinya, si Juragan Tanah menanyakan Laras, namun Aminah mengatakan bahwa kehamilan Laras itu palsu. Dia memergoki Laras sedang menumpuk kain pada perutnya. Karena ketahuan berbohong, Laras pun malu dan pergi dari rumah itu entah kemana. Si Juragan Tanah hanya mengangguk. Dia percaya penuh dengan apa yang Aminah katakan, karena memang dirinya masih dalam pengaruh pelet Aminah. Bahkan setiap hari, Aminah selalu menambah pelet itu. Hingga setiap hari semakinlah cinta dan percaya si Juragan Tanah kepada Aminah. Namun karena terlalu kuat pelet yang diberikan Aminah, hingga akhirnya membuat kesehatan si Juragan Tanah menurun drastis. Tubuhnya amat kurus. Setiap hari dia menolak untuk makan. Dia hanya ingin terus berada di samping Aminah. Bahkan beberapa tanah dan kebun miliknya jadi tidak terurus. Karena hal ini pun, beberapa orang mulai menaruh curiga pada Aminah. Mereka mulai meyakini bahwa si Juragan Tanah telah dipelet oleh Aminah. Setidaknya itulah yang didengar oleh Sarmi saat dirinya berbelanja ke pasar. Sarmi mengatakan apa yang dia dengar pada Aminah. Aminah geram, hingga akhirnya dia mengambil keputusan untuk segera mengakhiri hidup si Juragan Tanah. Aku sudah tidak membutuhkannya lagi, bukan? Kasihan juga dia, sepertinya dia pun tersiksa. Tubuhnya sudah tidak mampu menerima pelet yang aku berikan lagi, ucap Aminah dengan entengnya. Lantas, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Sarmi. Mengakhiri penderitaannya. Apalagi? Dengan cara seperti apa, Aminah? Tanya Sarmi lagi. Membunuhnya. Dia sudah amat tua. Tubuhnya rentah. Kurasa jika kita bunuh secara halus, orang-orang akan menyangka bahwa dia memang meninggal dunia dengan jalur alam. Memang sudah waktunya. Dan kurasa semua orang pun tahu bahwa si Juragan Tanah itu sudah sakit-sakitan, ucap Aminah. Sarmi hanya mengangguk. Dia rasa apa yang dikatakan Aminah ada benarnya. Karena memang selama ini yang mengurus si Juragan Tanah adalah Sarmi. Aminah tidak mau jika harus memandikan, menyuapi suami yang tidak dicintai itu. Ya sudahlah, lakukan yang terbaik. Aku percaya padamu, ucap Sarmi. Aminah tersenyum puas. Dia mengangguk dan lantas segera pergi menuju kebun belakang rumah. Aminah mencari sebuah tanaman, berbekal bisi-bisikan yang terus menuntunnya. Akhirnya Aminah menemukan apa yang dicari. Ya, ini. Tanaman ini beracun. Namun orang yang meminumnya akan menunjukkan gejala serangan jantung, ucap Aminah yakin. Sarmi hanya duduk di sebuah kursi yang berada di dapur. Dia terus memperhatikan apa yang sedang sahabatnya itu lakukan tanpa mau bertanya. Aminah selesai membuat segelas kecil cairan hijau kental berbau menyengat. Racun itu siap diberikan kepada si Juragan Tanah. Sarmi, panggil beberapa orang anak buah si Juragan Tanah yang sedang beristirahat di warung kopi, agar nanti saat racun ini sudah beraksi, akan ada banyak saksi yang melihat bagaimana kematian si Juragan Tanah itu, tanpa harus menaruh curiga pada kita. Tita Aminah pada Sarmi. Sarmi mengangguk. Dia lantas segera pergi ke sebuah warung kopi, tempat di mana anak buah si Juragan Tanah biasanya menghabiskan waktu.
Sarmi beralasan bahwa Nyai Aminah ingin memindahkan beberapa perabotan di ruang tamu untuk ditata ulang. Akhirnya, 6 orang ikut dengan Sarmi. Mereka semua sudah berkumpul di ruang tamu, mulai melakukan apa yang ditita oleh Sarmi. Aminah keluar dari dalam kamar. Dia tersenyum kepada semua orang yang berada di ruang tamu dan pergi melenggang menuju dapur. Kemudian, selang beberapa menit, tiba-tiba dari dalam kamar teriakan si juragan tanah mengagetkan semua orang yang sedang sibuk. Mereka semua lantas berhamburan menuju kamar tempat di mana si juragan tanah berada. Di dalam kamar, mereka semua melihat si juragan tanah tengah kesakitan sembari memegangi dada sebelah kiri, tempat di mana jantung berada. Orang-orang panik. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aminah pun datang. Dia lebih panik daripada yang lain. Aktingnya seakan meyakinkan. Setidaknya hanya Sarmi yang tahu. Setelahnya, tubuh si juragan tanah nampak lemas. Kedua matanya tertutup. Menyadari suaminya tidak menunjukkan reaksi apapun, Aminah menjerit sekuat tenaga. Seorang tabib desa yang tadi sempat dipanggil oleh salah satu anak buah si juragan tanah tiba. Dia memeriksa semua tubuh si juragan tanah. Kemudian, dia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Akang Karman sudah tidak ada. Dilihat dari gejala yang terjadi, sepertinya Kang Karman mengalami serangan jantung, ucap si tabib itu. Tidak Kang, bangun Kang, tolong jangan tinggalin aku Kang, teriak Aminah sembari memeluk tubuh si juragan tanah yang mulai kaku. Semua orang terdiam. Tidak ada satupun yang berani menyentuh Aminah, termasuk Sarmi. Yang sabar ya Nyai, saya izin pamit. Pamit tabib itu sembari menyentuh lembut pundak Aminah. Aminah hanya mengangguk. Dia lantas kembali meraung-raung, seolah-olah amat merasa sedih atas kematian suaminya itu. Kalian semua segera urus apapun keperluan yang dibutuhkan untuk memakamkan juragan, titah Sarmi kepada beberapa anak buah si juragan tanah. Mereka mengangguk secara serentak, kemudian pergi melakukan apa yang sudah dititahkan. Saat kamar itu mulai sepi, kini hanya ada Aminah, Sarmi, dan tubuh kaku si juragan tanah. Aminah lantas bangkit. Dia menghapus air matanya dan tersenyum pada Sarmi. Bagaimana? Meyakinkan sekali bukan? Terima kasih ya Sarmi. Kini seluruh kekayaannya telah menjadi milikku. Aku sudah berjanji bukan? Akan membuatmu bahagia dan mempertahankan rumah ini, ucap Aminah dengan ekspresi puas. Ini semua keinginannya telah terpenuhi dengan mudah. Prosesi pemakaman si juragan tanah berjalan haru. Aminah tidak henti-hentinya menangis. Sementara orang-orang yang datang tidak tahu harus bagaimana menenangkan Aminah. Si juragan tanah pun dikubur di kebun belakang rumah, sesuai permintaan Aminah. Dia beralasan tetap tidak ingin jauh dengan suaminya itu. Padahal dia hanya sedang mengumpulkan semua korban yang telah dijatuhkan. Semua orang sudah pergi. Ini hanya ada Aminah dan Sarmi di dalam rumah. Sarmi meminta agar dirinya dan Aminah tinggal berdua saja, karena Aminah masih syok dan butuh akan ketenangan. Padahal di dalam hatinya, dia sedang berpesta pora, merayakan semua yang telah berhasil dia dapatkan. Waktu berlalu. Aminah terkenal sebagai janda cantik dan kaya raya. Semua harta kekayaan dan tanah milik suaminya kini jatuh ke tangannya. Anehnya lagi, semua orang mengakui semakin hari kecantikan Aminah semakin menjadi-jadi.
bukannya semakin tua. Malah Aminah terlihat semakin awet muda. Tidak ada satu lelaki pun yang tidak terpesona akan kecantikannya. Namun mereka tidak mungkin menggoda Aminah terang-terangan, karena kini Aminah sudah terpandang dan berkelas. Aminah tidak pandai dalam mengurus tanah dan kebun. Ini beberapa kebun mengalami gagal panen total serentak. Aminah merugi. Dia tidak tahu bagaimana caranya mengurus kebun, dan para petani yang biasa mengurusi kebunnya kini mulai berpergian satu persatu. Mereka memilih mengurus kebun mereka sendiri. Hingga akhirnya kebun milik Aminah terlihat gersang dan tandus. Tidak seperti kebun-kebun milik mantan para petaninya yang amat hijau dan subur. Panen berlimpah dengan hasil yang paling baik. Sontak saja, ini memancing kemarahan Aminah. Pasalnya kebun-kebun hijau nan subur itu berdekatan dengan kebun tandus miliknya. Jadi perbedaan di antara kedua amat terlihat mencolok. Aminah mengatur siasat. Dia akan melakukan sesuatu menggunakan ilmu hitam yang dia punya. Namun sebelumnya, dia butuh bantuan para anak buahnya yang kini hanya tersisa 4 orang. Siapa dia? Tanya Aminah kepada salah seorang anak buahnya yang membawa orang baru. Yang baru pertama itu Aminah lihat. Dia adalah keponakan saya, Nyai. Dia ingin bekerja pada Nyai. Jawab lelaki berperawakan tinggi besar itu. Perkenalkan, saya Rukman, Nyai. Ucap pemuda itu dengan penuh sopan dan santun. Aminah mengangguk. Dia lantas tersenyum, karena memang Rukman adalah seorang pemuda tampan dan gagah. Tidak pernah Aminah melihat lelaki setampan Rukman sebelumnya. Warna kulit Rukman yang berwarna sawo matang semakin menambah kesan manis pada dirinya. Baiklah, kamu diterima bekerja di sini, ucap Aminah dengan wajah penuh senyuman. Rukman tersenyum. Dia mulai menyadari bahwa majikan barunya itu telah menaruh hati padanya sejak pandangan pertama. Tolong, kalian bantu aku membuat beberapa buah bebegik dengan ukuran yang sedikit lebih besar dari ukuran tubuh manusia, lengkap dengan pakaian dan topi. Jangan lupa, bebegik itu harus terbuat sepenuhnya dari jerami kering. Mengerti? Tita Aminah kepada para anak buahnya itu, termasuk Rukman. Mereka semua mengangguk dan lantas segera mengerjakan apa yang majikannya titahkan. Sarmi yang mendengar permintaan Aminah pun bertanya, untuk apa dia menginginkan sebuah bebegik? Karena selama ini kebun mereka tandus dan kering. Tidak akan ada hama maupun burung yang merusaknya. Kamu lihat saja nanti, karena tidak lama lagi tanah-tanahku itu akan lebih subur ketimbang tanah yang lainnya. Jawab Aminah penuh yakin. Sarmi hanya terdiam. Dia tahu sahabatnya itu tidak suka jika harus didebat maupun dipertanyakan. Dalam waktu 5 hari, 7 buah bebegik sawah yang Aminah minta sudah selesai. Kini ke-7 bebegik itu berada di dalam kamarnya. Dia sendiri yang meminta agar semua bebegik itu dimasukkan ke dalam kamar. Para anak buahnya pun menuruti meskipun di dalam hati mereka terus bertanya-tanya, untuk apa majikannya itu meminta hal aneh seperti ini? Di dalam kamar, Aminah menatap ke-7 bebegik itu. Sesuai permintaannya. Semuanya didandani dengan rapi, layaknya orang hidup. Sarmi membuka pintu kamar. Dia membawa sebuah nampan yang penuh dengan perawentan. Isinya dimulai dari kembang 7 rupa, 4 jenis air, 4 butir telur ayam kampung, sebuah dupa yang sedari tadi terus mengeluarkan asap tipis. Yang paling menarik perhatian adalah terdapat 7 buah jarum jahit dengan sebuah benang merah di pucuknya dan semangkuk cairan merah pekat berbau amis.
Silakan Aminah, ini sesuai permintaanmu, ucap Sarmi. Terima kasih, jawab Aminah. Sarmi lantas keluar kembali menutup pintu rapat-rapat. Aminah menaruh nampan di depan ketujuh bebegik sawah. Dia bersila dan mulai melantunkan tembang kekawihan khas Sunda. Suaranya menggema, seolah mengundang makhluk tak kasat mata untuk turut mendengarkan. Seketika, ketujuh bebegik sawah itu bergetar hebat. 7 sosok pocong berdiri di hadapan masing-masing bebegik sawah. Ketujuh pocong itu menatap kosong ke depan, dengan kain kafan yang lusuh dan bentuk wajah yang sudah hancur. Mereka terlihat amat mengerikan. Namun tidak bagi Aminah. Setelah Aminah mendapatkan ilmu hitam dari Mak Dasimah, melihat atau bahkan berbicara dengan dedemit tidak akan membuat Aminah takut. Masuklah, berdiamlah, dan lakukan apa yang sudah aku katakan, titah Aminah. Ketujuh pocong itu lantas melesat masuk ke dalam bebegik sawah. Setelah dianggap beres, Aminah keluar kamar. Dia mencari keberadaan ketiga anak buahnya, terutama Rukman. Tolong, bawa ketujuh bebegik sawah itu, taruh mereka di tengah ladang yang tandus. Taruhlah di kebun yang terletak tepat di sisi 7 arah mata angin. Semua harus beres sebelum matahari terbenam, ucap Aminah kepada anak buahnya. Tanpa bertanya lagi, mereka langsung melakukan apa yang Aminah minta. Orang-orang yang masih sibuk mengurusi ladang mereka menjadi teralihkan perhatiannya saat anak buah Aminah datang membawa bebegik sawah yang cukup besar dan meletakkannya di tengah-tengah ladang. Untuk apa mereka menaruh bebegik itu di tanah yang tandus? Mau mengusir hama yang bagaimana? Di tanah kering seperti itu, rumput pun gak mau tumbuh, ucap salah seorang bapak-bapak kepada salah satu temannya. Mereka terheran-heran, karena memang apa yang harus dijaga dari gangguan hama di tanah tandus milik Aminah. Sontak saja dalam sehari, berita tentang bebegik sawah itu tersebar. Banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa Aminah sudah mulai gila, terlebih sejak ditinggal pergi sang suami. Tanpa mereka sadari bahwa bencana akan segera menimpa mereka. Sudah selesai, Nyai, ucap salah satu anak buah Aminah. Bagus, kalian bisa pergi. Kecuali kamu, Rukman. Saya butuh laki-laki untuk berjaga di rumah ini, pinta Aminah. Sontak keinginannya itu membuat yang lain kebingungan dan merasa iri. Kenapa harus Rukman, yang bahkan baru diterima bekerja di rumahnya Aminah? Waktu malam tiba. Rukman memilih tidur di ruang tamu yang jaraknya memang tepat berada di samping kamar Aminah. Sementara Sarmi memilih tidur di kamar atas. Di dalam kamar, Aminah belum tertidur. Dia tengah duduk bersila dengan sebuah dupa yang menyala di hadapannya. Aminah mulai merapalkan jangjowakan, mantra dalam bahasa Sunda, sembari menggenggam seutas benang merah di tangan kanannya. Benang-benang merah itu mulai bercahaya. Aminah segera menarik dan mengulur benang-benang itu, seolah-olah tengah mengendalikan sesuatu. Setelah dirasa cukup, Aminah tersenyum lega. Dia tidak sabar menunggu esok dan melihat hasil dari semuanya. Alih-alih tertidur, Aminah malah memilih untuk keluar kamar. Dia ingin menghampiri Rukman yang mungkin masih terjaga di ruang tamu. Dan benar saja, Rukman tengah terbaring namun dengan mata yang masih terbuka. Dia melamun seperti tengah memikirkan sesuatu. Rukman, ucap Aminah pelan. Sontak saja Rukman terkejut dan lekas berdiri. Dia membungkukkan badannya dan mempersilahkan Aminah untuk duduk. Aminah tersenyum. Dia memang selalu senang jika diperlakukan dengan baik oleh siapapun.
Tidak usah canggung seperti itu. Duduklah di sini. Temani aku. Aku tidak bisa tidur, ucap Aminah sembari menunjuk sebuah kursi plastik yang berada di dekatnya. Awalnya Rukman ragu, namun Aminah terus-menerus memaksanya. Hingga akhirnya, malam itu Aminah menumpahkan seluruh keluh kesahnya pada Rukman. Bagaimana lelahnya dia tanpa seorang suami. Bagaimana ketidakmampuannya mengurus ladang dan kebun. Dan betapa kosong hatinya setelah ditinggal pergi sang suami. Rukman hanya diam. Sesekali dia mengangguk sebagai tanda memang dia memperhatikan dan mendengarkan setiap kata yang terlontar dari mulut Aminah. Hanya saja, dia tidak mampu memberikan solusi apapun. Meskipun di dalam hatinya, dia yakin bahwa majikan barunya ini telah menaruh hati padanya. Rukman, apa kamu sudah memiliki seorang kekasih? Tanya Aminah. Sontak saja pertanyaan itu membuat Rukman terkejut. Belum, Nyai, jawab Rukman pelan. Lalu, apa menurutmu aku ini cantik? Tanya Aminah kembali. Namun kini Rukman hanya terdiam. Sesekali dia menatap wajah Aminah yang memang terlihat amat cantik meskipun dengan pakaian dan tatapan rambut seadanya. Tidak akan ada lelaki yang mampu menolak kecantikan Nyai, jawab Rukman kemudian. Aminah tersenyum. Dia tahu jika dia meminta Rukman untuk menjadi suaminya, maka tidak akan ada penolakan dari laki tersebut. Rukman, aku sudah tertarik padamu saat pertama kita bertemu. Padahal banyak sekali saudagar dan manner Belanda yang menginginkan aku menjadi istrinya. Namun semuanya aku tolak. Sebab memang aku ini susah sekali jatuh cinta. Namun semua berbeda saat aku melihatmu, Rukman, ucap Aminah sembari memegangi kedua tangan Rukman. Mungkin semua dirasa terlalu cepat, namun Aminah yakin bahwa keputusannya telah tepat. Maaf, Nyai, saya tidak mengerti, tanya Rukman kembali. Rukman, maukah kamu menjadi suamiku? Degup jantung Rukman terasa lebih cepat. Dia bingung harus menjawab apa, namun dia mustahil menolaknya. Nyai, memang saya pun tertarik pada Nyai. Namun saya rasa ini semua... Sudah, besok kita akan melangsungkan pernikahan. Titik. Kamu tidak boleh menolaknya, paksa Aminah yang memotong perkataan Rukman. Dia lantas berdiri dan berjalan menuju kamarnya. Berikan saya waktu 3 hari, Nyai, kata Rukman yang membuat langkah Aminah terhenti. Aminah tidak menjawab, namun dia menganggukkan kepalanya, tanda mengiyakan permintaan Rukman. Keesokan harinya, Aminah terbangun dan tidak mendapati Rukman berada di ruang tamu, melainkan anak buahnya yang lainnya. Dia berkata bahwa Rukman meminta dirinya untuk menggantikannya sementara, karena Rukman ada keperluan penting yang membuat dia harus menemui keluarganya. Aminah tersenyum. Dia yakin Rukman pergi untuk meminta restu kepada keluarganya. Baiklah, mari antar aku ke kebun yang kalian pasang bebegi sawah kemarin, pinta Aminah. Aminah lantas pergi menuju kebun terdekat. Dan benar saja, kebun miliknya kini telah subur. Rumput hijau tumbuh dengan subur di sana. Diperiksalah tanah itu oleh Aminah. Terlihat jelas bahwa kini tanah milik Aminah subur dengan gembur. Bahkan sebuah tambang berwarna merah terbentang di sana, menjadi pembatas antara tanah milik Aminah dan milik orang lain. Aminah tersenyum
dia melirik bebegik sawah yang berdiri gagah di tengah kebun. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.